saudara-saudara, kita buktikan. Kalau niat kita bersih, niat kita tidak mencuri uang rakyat, kita berbuat untuk kepentingan rakyat, kepentingan bangsa kita, keselamatan bangsa kita, kita tidak perlu ragu-ragu. Kita tidak perlu sedikit pun gentar. Dan saudara-saudara, kita pasti dimaki, kita pasti difitnah. Karena banyak kekuatan, tidak hanya di negara kita, banyak kekuatan memang berada di pihak yang senang di alam penuh korupsi, penuh penyelewengan, penuh penipuan. Mereka ingin kaya di atas penderitaan rakyat kecil. Jadi kita harus siap. Kalau kita dihantam, kita difitnah, kita diejek, terima itu sebagai kebanggaan. Kalau orang jahat mengejek kita, berarti kita benar dan kita harus terus. Manipulator, penipu-penipu yang serakah, nggak apa-apa, nggak ada urusan. Saya dikasih peringatan, Pak, hati-hati loh Pak, mereka uangnya banyak, mereka bisa bayar demo, nggak ada urusan. Yang penting rakyat Indonesia mendukung saya tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu, saya akan hadapi koruptor-koruptor dan maling-maling, saya hadapi bersama saudara-saudara. Saya yakin rakyat Indonesia di belakang saya percaya itu. Saya datang ke politik bukan untuk melawan orang, tapi untuk melawan kebiasaan buruk pejabat yang mengambil uang rakyat, kebiasaan dana negara yang diselewengkan, kebiasaan buruk para mafia-mafia pajak. Saya meminta dukungan rakyat Indonesia untuk menjaga saya dari elit-elit yang ingin menjatuhkan saya. Follow akun ini untuk mendapatkan update kebijakan yang saya buat demi kebaikan Indonesia. Jangan takut sama oknum pejabat, tapi jangan segan apabila ada oknum pejabat membuat surat-surat palsu mengataskan nama pemerintah. Dialah yang sekarang ini menjadi provokator yang membuat kejahatan dengan memasukkan surat-surat. Nah, itu pemerintah, instansi keuangan harus. PT Summarecon Tbk MCIKJA terpukul telak, struktur jaringan kekuasaan hancur setelah dibantai dari kepala hingga ekor. Kabupaten Bogor tanggal 8 Januari tahun 2026. Seluruh rakyat anak bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Bogor, Jawa Barat, menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas kinerja pemerintahan Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Kami menilai bahwa arah kepemimpinan nasional saat ini menunjukkan ketegasan, keberpihakan kepada rakyat, serta komitmen kuat terhadap penegakan hukum, keadilan sosial, dan kedaulatan bangsa. Langkah-langkah strategis yang diambil pemerintah telah menghadirkan harapan baru bagi masyarakat, khususnya dalam menghadapi persoalan ketimpangan, konflik agraria, dan praktik-praktik yang merugikan rakyat kecil. Masyarakat Bogor merasakan langsung hadirnya negara melalui kebijakan dan pengawasan yang semakin tegas, transparan, serta berpihak pada kepentingan rakyat. Hal ini menjadi bukti bahwa pemerintah tidak tinggal diam dalam menghadapi persoalan-persoalan struktural yang selama ini membebani masyarakat. Kami menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Presiden Republik Indonesia beserta jajaran Kabinet Merah Putih dalam menjaga marwah hukum, melindungi hak-hak rakyat, dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan bermartabat. Harapan kami, komitmen ini terus dijaga dan diperkuat demi masa depan bangsa yang lebih baik, berkeadilan, dan berdaulat sepenuhnya. Seluruh rakyat anak bangsa Indonesia, generasi penerus bangsa, telah berkomitmen dan bersatu bersama seluruh elemen masyarakat, APH yang bersih, serta penegak hukum yang memiliki nurani, untuk menjaga kedaulatan bangsa dan marwah keadilan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Tahun 2026 ini adalah titik balik sejarah, saatnya rakyat bangkit dan berdaulat, hidup adil dan makmur dengan penuh makna, serta meninggalkan tahun-tahun kelam yang penuh penderitaan. Tahun-tahun di mana rakyat dirampok haknya, dimiskinkan kehidupannya, dan dizolimi secara sistematis oleh korporasi jahat yang rakus, tamak, dan tidak bertanggung jawab. Cukup sudah penderitaan ini diwariskan, cukup sudah keserakahan dibungkus legalitas.
Cukup sudah hukum dipermainkan oleh uang dan kekuasaan, kini saatnya rakyat bangkit dari keterpurukan, berdiri tegak melawan kezaliman, kemungkaran, dan kejahatan korporasi yang selama ini menghisap darah rakyat kecil demi kepentingan segelintir elit. Tahun 2026 harus menjadi tahun pembersihan nasional. Bersih dari mafia tanah, bersih dari mafia hukum, bersih dari pecundang elit politik, bersih dari pejabat-pejabat rakus yang haus kekayaan, bersih dari pengkhianat rakyat yang menjual keadilan demi kepentingan pribadi dan korporasi. Tidak boleh ada lagi pejabat, tua maupun milenial, yang hidup mewah di atas penderitaan rakyat. Tidak boleh ada lagi kekuasaan yang berdiri di atas air mata dan darah masyarakat yang ditindas. Rakyat bukan musuh negara. Rakyat adalah pemilik sah negeri ini. Jika hukum masih ada, maka ia harus berpihak pada keadilan. Jika negara masih berdiri, maka ia harus melindungi rakyatnya, bukan korporasi rakus. 2026 adalah tahun kebangkitan rakyat. Indonesia harus bersih, keadilan harus ditegakkan, dan kedaulatan rakyat tidak bisa ditawar. NKRI berdaulat, NKRI adil dan makmur, jayalah Indonesiaku. Seluruh petani penggarap di 4 desa, Cibanon, Nagrak, Pasir Angin, dan Gunung Gelis, bersama paguyuban masyarakat, tim Media Pers Indonesia Bersatu, APH Bersih, para nasabah, kontraktor, investor, karyawan, serta seluruh korban kebiadaban PT Summarecon Terbuka MCIKJA, secara tegas mendesak PT Summarecon Tbk MCIKJA untuk segera menyelesaikan seluruh persoalan administrasi, tanggung jawab hukum, serta menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Desakan tersebut ditujukan khusus kepada Bapak Sofyan Djim Mamesah, mantan Wakil Koordinator MKGR periode tahun 1986 sampai tahun 1989, selaku narasumber utama, pemilik sah tanah seluas 70 hektar di kawasan Gunung Gelis, sekaligus pihak yang berperan mengurai fakta dan benang merah konflik agraria yang terjadi khususnya Bogor, Jawa Barat, serta korban dari kebiadaban PT Summarecon Tbk MCIKJA. Para pihak menilai hingga saat ini belum ada itikat baik, kejelasan, maupun penyelesaian yang adil dari PT Summarecon Tbk MCIKJA, sehingga konflik berkepanjangan tersebut terus merugikan masyarakat, petani penggarap, serta pihak-pihak lain yang terdampak. Oleh karena itu, seluruh elemen yang tergabung menyatakan sikap akan terus mengawal dan memperjuangkan keadilan melalui jalur hukum dan publikasi media hingga hak-hak korban dipenuhi sepenuhnya oleh PT Summarecon Tbk MCIKJA. Tim Media Pers Indonesia Bersatu melakukan liputan investigatif terhadap Herman Nagaria yang saat ini sedang ditahan oleh KPK, bersama para petani penggarap nasabah se-Jabotabek, di mana ribuan orang telah menjadi korban perampasan dan penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang dilakukan oleh PT Summarecon Tbk MCIKJA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kepolisian Republik Indonesia yang saat ini tengah mendalami sejumlah kasus pelanggaran hukum yang melibatkan Herman Nagaria, disebut telah memberikan tekanan serius kepada PT Summarecon Tbk MCIKJA untuk bertanggung jawab dan menyelesaikan konflik agraria dengan narasumber pemilik tanah 70 hektar Bapak Sofyan Djim Mamesah. KPK dan kepolisian secara tegas mendesak PT Summarecon Tbk MCIKJA agar segera menyelesaikan persoalan dengan narasumber pemilik sah tanah seluas lebih kurang 70 hektar di wilayah Gunung Gelis, Kabupaten Bogor, yakni Bapak Sofyan Djim Mamesah. Bapak Sofyan Djim Mamesah mantan Wakil Koordinator MKGR periode tahun 1986 sampai tahun 1989, sekaligus pengurai fakta dan benang merah konflik agraria yang kini mencuat ke ruang publik, serta menjadi korban kebiadaban dari oknum mafia tanah dan mafia hukum PT Summarecon Tbk MCIKJA. Desakan kepada PT Summarecon Tbk MCIKJA tidak hanya datang dari aparat penegak hukum, sejumlah pihak dari perusahaan lain yang terlibat atau terdampak, termasuk PT Citra Land dan perusahaan properti lainnya, juga menyuarakan tekanan agar konflik dengan narasumber pemilik tanah 70 hektar Bapak Sofyan Djim Mamesah segera dituntaskan. Salah seorang perwakilan perusahaan properti tersebut menyampaikan peringatan keras agar PT Summarecon Tbk MCIKJA tidak memperpanjang persoalan yang dapat mencoreng nama baik perusahaan industri properti nasional. Kami perwakilan dari PT Properti Se-Jabotabek mendesak secara tegas kepada PT Summarecon Tbk MCIKJA untuk segera menyelesaikan konflik dengan Bapak Sofyan Djim Mamesah. Jangan buat kami malu karena beliau adalah keluarga dari RI 1, ucap seorang perwakilan PT Properti.
Bahkan disebutkan bahwa apabila persoalan ini tidak segera diselesaikan secara tuntas dan bermartabat, dampak kerugian tidak hanya akan dirasakan oleh PT Summarecon, melainkan juga akan menyeret perusahaan-perusahaan properti lain yang terlibat maupun terdampak secara langsung maupun tidak langsung. Situasi ini menjadi peringatan keras bagi PT Summarecon Tbk bahwa konflik agraria dengan pemilik lahan 70 hektar di Gunung Gelis Bapak Sofyan Jim Mamesah bukan lagi persoalan internal, melainkan telah berkembang menjadi perhatian aparat penegak hukum, pelaku industri, dan publik luas, yang menuntut penyelesaian adil, transparan, dan berlandaskan hukum. Tim Media Pers Indonesia Bersatu melakukan liputan investigatif bersama para petani penggarap, nasabah se-Jabotabek, di mana ribuan orang telah menjadi korban perampasan dan penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, yang dilakukan oleh PT Summarecon Tbk MCIKJA. Berdasarkan penelusuran dan keterangan para korban, total kerugian nasabah diperkirakan mencapai kurang lebih 1,5 triliun rupiah. Tidak hanya para nasabah, sejumlah karyawan PT Summarecon Tbk MCIKJA di wilayah Jabotabek turut mengungkap fakta-fakta terkait dugaan praktik internal serta konflik agraria yang selama ini dilakukan PT Summarecon Tbk MCIKJA. Pengungkapan ini memperkuat indikasi adanya persoalan serius yang bersifat sistemik, baik terhadap hak-hak konsumen maupun terhadap persoalan agraria, yang hingga kini belum mendapatkan penyelesaian hukum yang transparan dan berkeadilan. Kondisi ini menimbulkan keresahan luas di tengah masyarakat serta mencederai rasa keadilan publik. Tim Media Pers Indonesia Bersatu dengan para nasabah, petani penggarap serta Bersih menegaskan komitmennya untuk mengawal kasus ini secara berkelanjutan, serta mendesak aparat penegak hukum dan instansi negara agar segera mengambil langkah tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku demi melindungi hak korban dan menegakkan supremasi hukum di Indonesia. Berdasarkan informasi A1, Presiden Republik Indonesia melalui ajudannya, yaitu Mayor Teddy bersama tim 08 telah menyampaikan somasi dan peringatan pertama kepada PT Summarecon Tbk MCIKJA. Somasi dan peringatan tersebut memerintahkan agar PT Summarecon Tbk MCIKJA agar segera menyelesaikan permasalahan hukum dan administrasi dengan Bapak Sofyan Jim Mamesah, pemilik sah lahan lebih kurang 70 hektar di kawasan Gunung Gelis, Kabupaten Bogor, sebelum pergantian tahun, mengingat tahun 2025 hanya tinggal dalam hitungan hari, kalau tidak ada itikat baik otomatis PT Summarecon Tbk MCIKJA disegel negara. Ajudan RI dan tim 08 juga memerintahkan agar segera dilaksanakannya pertemuan resmi serta permohonan maaf secara terbuka kepada narasumber yang paling diprioritaskan, yaitu Bapak Sofyan Jim Mamesah, mantan MKGR periode 1986 hingga 1989 pemilik tanah 70 hektar di Gunung Gelis sekaligus korban kebiadaban PT Summarecon Tbk MCIKJA. Selain itu, berdasarkan berbagai laporan dari konsumen yang telah tertipu di lahan seluas lebih kurang 30 hektar milik Bapak Sofyan Jim Mamesah yang dijual oleh oknum preman bayaran dan mafia tanah Biong dengan lihai mereka melakukan penipuan terhadap korbannya. Mereka mengaku bahwa semua itu adalah perintah dari aktor intelektualnya kejahatan. Marina Budiman Putri dari Muljadi Budiman di mana dikenal dengan 9 naga 9 cacing busuk, di mana yang telah menyebarkan penyakit virus terhadap rakyat anak bangsa Indonesia khususnya di 4 desa, Cibanon, Nagarak, Pasir Angin Gunung Gelis Bogor. Maka dari itu aparat kepolisian diminta untuk mengusut tuntas keterlibatan jaringan mafia tanah mafia hukum dan pihak-pihak yang menjadi aktor intelektual di balik praktik tersebut yang telah merusak marwah NKRI. Negara juga menegaskan tidak mentolerir praktik perampasan hak atas tanah milik warga masyarakat petani penggarap dan penipuan konsumen, serta pelanggaran hukum, dan meminta seluruh pihak untuk patuh serta menghormati supremasi hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wartawan yang tengah meliput proses penahanan Herman Nagaria oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, memperoleh pernyataan langsung dari yang bersangkutan saat diwawancarai di lokasi penahanan. Dalam keterangannya kepada awak media, Herman Nagaria yang saat ini ditahan KPK terkait sejumlah perkara hukum, termasuk perampasan tanah, manipulasi data, tindak pidana pencucian uang TPPU, serta perbuatan yang berdampak pada pemiskinan rakyat, menyatakan penyesalan mendalam atas perbuatan yang telah dilakukannya. Di hadapan wartawan, Herman Nagaria mengakui bahwa berbagai tindakan yang ia lakukan telah menimbulkan kerugian besar, khususnya kepada masyarakat kecil dan para pemilik lahan petani penggarap dan nasabah yang selama ini menjadi korban konflik agraria. Lebih lanjut,
Herman Nagaria menyampaikan niatnya untuk mendekati dan menghubungi narasumber utama sekaligus korban kebiadaban PT Summarecon Tbk MCIKJA yakni BP. Sofyan Jim Mamesah, mantan koordinator MKGR tahun 1986 sampai tahun 1989 dan pemilik sah tanah seluas 70 hektare di kawasan Gunung Gelis, Kabupaten Bogor. Saya menyesali semua yang telah terjadi. Saya akan mencoba menghubungi Bapak Sofyan Jim Mamesah untuk meminta maaf secara langsung, ujar Herman Nagaria kepada awak media. Pernyataan tersebut menjadi sorotan publik, mengingat Bapak Sofyan Jim Mamesah selama ini dikenal sebagai sosok patriotik nasionalisme, salah satu korban kebiadaban PT Summarecon Tbk MCIKJA, serta telah berulang kali menyuarakan keadilan atas hak warga masyarakat petani penggarap. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Bapak Sofyan Jim Mamesah terkait rencana permintaan maaf tersebut. Sementara itu, proses hukum terhadap Herman Nagaria masih terus berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. A1, seorang manajemen PT Summarecon Tbk MCIKJA, telah menyampaikan kepada para petani penggarap bahwa pihak perusahaan mengklaim telah menghubungi dan membuat pernyataan dengan Bapak Sofyan Jim Mamesah melalui sambungan telepon. Dalam pernyataan tersebut, manajemen menyebutkan bahwa proses telah selesai dan tinggal menunggu pertemuan dengan Bapak Sofyan Jim Mamesah untuk menandatangani berkas pernyataan tersebut di atas materai. Namun demikian, fakta yang terjadi bertolak belakang dengan klaim tersebut. Hingga pernyataan ini disampaikan, Bapak Sofyan Jim Mamesah menegaskan tidak pernah menerima panggilan telepon, komunikasi resmi, maupun bentuk konfirmasi apapun dari pihak PT Summarecon Tbk terkait pernyataan yang dimaksud. Kondisi ini menimbulkan adanya penyampaian informasi yang tidak benar kepada para petani penggarap dan masyarakat. Tindakan tersebut secara tidak langsung telah mengelabui dan membodohi petani penggarap kami sebagai warga Sunda, merasa telah diinjak-injak dan dibodohi dan diadu domba dipecah belah oleh manajemen PT Summarecon. Mereka juga telah mencederai kepercayaan publik terhadap proses penyelesaian konflik agraria. Lebih jauh, klaim sepihak tersebut dinilai sebagai bentuk pelecehan moral dan penghinaan terhadap Bapak Sofyan Jim Mamesah, mantan MKGR 86 hingga 89 sebagai narasumber publik, tokoh nasional, serta pemilik sah lahan seluas lebih kurang 70 hektare di kawasan Gunung Gelis, Kabupaten Bogor. Hal tersebut telah diketahui oleh tim 08 dan saat ini telah dikenakan pasal pidana. Perkara ini dipastikan akan dibawa ke ranah hukum karena perbuatan tersebut dinilai telah mencemarkan nama baik Bapak Sofyan Jim Mamesah, serta berpotensi melanggar ketentuan hukum pidana yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Warga masyarakat dari 4 desa, yaitu Desa Cibanon, Desa Nagrak, Desa Pasir Angin, dan Desa Gunung Gelis, dengan ini menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Bapak Sofyan Jim Mamesah atas dedikasi, perhatian, serta komitmen beliau dalam mendampingi masyarakat. Selama ini, Bapak Sofyan Jim Mamesah dinilai telah menunjukkan keberpihakan yang kuat terhadap kepentingan warga, khususnya dalam memberikan pendampingan, menyuarakan aspirasi, dan hadir secara langsung di tengah-tengah masyarakat. Warga menilai bahwa kontribusi beliau telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengemukakan permasalahan yang mereka hadapi, termasuk isu-isu terkait sengketa lahan yang selama ini dirasakan merugikan hak-hak masyarakat. Masyarakat juga mengapresiasi sikap dan tindakan Bapak Sofyan Jim Mamesah yang dianggap mencerminkan jiwa nasionalisme dan kepedulian terhadap keadilan sosial. Keberanian beliau dalam mendorong keterbukaan informasi dan menyampaikan berbagai temuan kepada publik dinilai sebagai langkah penting dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat serta memastikan adanya proses yang transparan dan akuntabel. Warga 4 desa berharap agar upaya dan pendampingan yang telah diberikan dapat menjadi dorongan positif bagi seluruh pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan secara adil, sesuai ketentuan hukum, serta mengedepankan prinsip keadilan dan kepentingan masyarakat. Partisipasi aktif warga seperti yang dilakukan oleh Bapak Sofyan Jim Mamesah dipandang sebagai bentuk kontribusi nyata dalam membantu pemberantasan praktik-praktik yang merugikan masyarakat, sekaligus mendorong proses hukum berjalan secara transparan dan akuntabel. Publik menilai bahwa kerjasama antara masyarakat dan aparat penegak hukum merupakan salah satu fondasi penting dalam memperkuat integritas lembaga negara dan memastikan bahwa setiap laporan atau dugaan pelanggaran ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Listio Sigit Prabowo, mengapresiasi upaya Sofyan Jim Mamesah dalam menyelamatkan citra baik Polri di kalangan publik dan media massa. Sofyan Jim Mamesah,
pemilik tanah seluas 70 hektar di Gunung Gelis, telah berjuang melawan mafia tanah dan oknum yang terlibat dalam kasus ini. Apresiasi ini datang setelah Sofyan Jim Mamesah melaporkan kasus mafia tanah yang melibatkan PT MCI, KJA, dan PT Summarecon Bogor. Kasus ini telah menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat dan merusak citra Polri. Dengan upaya Sofyan Jim Mamesah, Polri dapat mengambil tindakan tegas terhadap pelaku mafia tanah dan mengembalikan kepercayaan masyarakat. Presiden Republik Indonesia memberikan atensi agar Summarecon Tbk segera menyelesaikan persoalan dengan para nasabah, para petani penggarap, serta pemilik sah lahan lebih kurang 70 hektare, Sofyan Jim Mamesah. Tuntutan penyelesaian ini adalah bentuk kehadiran negara untuk melindungi rakyat, bukan tindakan kejam sebagaimana dituduhkan secara sepihak. Kami meyakini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah diam. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sebagai Presiden RI ke-8 diyakini oleh banyak rakyat sebagai amanah sejarah untuk membersihkan praktik kezaliman, ketidakadilan, dan kemungkaran struktural di bumi pertiwi NKRI, termasuk dalam sektor agraria dan korporasi. Sikap keluarga Cipto Nagaria dan manajemen Summarecon MCI KJA yang terus menolak berbagai tawaran win-win solution selama bertahun-tahun menunjukkan kesombongan dan arogansi kekuasaan modal. Padahal, sejak tahun 2021 hingga hari ini, fakta-fakta mengenai dugaan kebiadaban, perampasan, dan pelanggaran hak warga negara telah dibuka ke ruang publik secara konsisten. Perlu ditegaskan, kunci penyelesaian Pandora berada di tangan Sofyan Jim Mamesah, yang selama ini secara terbuka membongkar praktik-praktik yang merugikan rakyat, khususnya di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Akumulasi pemberitaan nasional seharusnya menjadi peringatan keras dan jalan damai bagi Summarecon untuk menyelesaikan konflik secara bermartabat, bukan justru ditolak dengan sikap arogan. Negara saja dikhianati, apalagi kerjasama PT Summarecon BKMCI KJA Bogor dengan para penanam modal, tidak akan pernah dilakukan pengembalian modal, pembayaran pajak negara, dan lain-lainnya. Bagaimana dengan nasib para korban-korban konsumen pembeli rumah dan kapling yang meminta pertanggungjawaban untuk secepatnya dibayarkan? PT Summarecon TBKMCI KJA Bogor adalah sarangnya mafia tanah dan mafia hukum. Terbukti dari fakta bahwa kinerja para petinggi PT Summarecon TBK KJA Bogor hanya mencari keuntungan pribadi saja, berniat menguasai NKRI dengan menggunakan pola komunis global, menciptakan rekayasa settingan di setiap persoalan, tetapi perihal tanggung jawab sudah pasti akan diabaikan. Demo yang dilakukan oleh para korban, yang antara lain adalah konsumen, investor penanam modal, kontraktor pengembang dan warga petani dan penggarap di 4 desa, seluruhnya diliput oleh para wartawan, beberapa media televisi, baik TV swasta ataupun TV pemerintah. Berjumlah 8 media televisi juga menyiarkan langsung dari lokasi demonstrasi. Dan diketahui adanya pendemo settingan yang menyusup di barisan pendemo, bersuara menyatakan bahwa dari pihak PT Summarecon TBKMCI KJA Bogor akan mengkaji dahulu dan meminta semua pendemo untuk sabar dan membubarkan barisan dan balik kanan meninggalkan lokasi demonstrasi. Kata mengkaji itu sebenarnya adalah penghinaan terhadap para pendemo. PT Summarecon TBKMCI KJA Bogor melakukan itu adalah sebuah cara untuk melepaskan diri dari tuntutan semua korban, tetapi para pendemo asli sudah mengetahuinya, bahwa pada pelaksanaan demo kali ini, barisan pendemo asli ada disusupi para korban konsumen bayaran, untuk melakukan upaya settingan dan membela kepentingan PT Summarecon TBKMCI KJA Bogor. Para pendemo asli mengatakan bahwa memang ada keganjilan pada demo beberapa hari terakhir. Pendemo telah dengan sengaja dibenturkan dengan para pendemo settingan buatan PT Summarecon BKMCI KJA Bogor, sehingga seolah-olah ada dua kubu, pendemo asli dan pendemo settingan. Pendemo asli sudah mengantisipasi sebelumnya, bahwa ini akan terjadi. PT Summarecon TBKMCI KJA Bogor menciptakan pendemo settingan yang merupakan kaki tangan dan preman bayaran. PT Summarecon TBKMCI KJA Bogor tidak punya itikat baik, tidak seperti saat mencuri hak orang, dengan mudahnya dan tanpa pikir. Terus-menerus mengambil alih tanah-tanah milik warga petani penggarap 4 desa, Cibanon Nagrak, Pasir Angin Gunung Gelis. PT Summarecon TBKMCI KJA Bogor adalah pengecut, selesai melempar batu sembunyi tangan dan lalu cuci tangan. Permainan licik dan keji para petinggi PT Summarecon TBKMCI KJA Bogor sudah merupakan pola komunisme global, warisan PKI 1965 dan kini menjadi PKI gaya baru. Suara rakyat Indonesia, suara para pendemo, korban kebiadaban PT Summarecon TBKMCI KJA Bogor.
Warga masyarakat menyuarakan bahwa tidak akan pernah berhenti berjuang menuntut hak tanah untuk dikembalikan. Kami akan mengikuti jejak dari Bapak Sofyan Jim Mamesa, kami akan mengungkap seterang benderang faktanya, kami akan berdemo sampai titik darah penghabisan, dan akan menyiarkan langsung berita ini, melalui media-media. Selain itu juga kita akan sebar foto serta gambar para pelaku dan oknum ke ruang publik. Ini akan kita lakukan, sebagai tanda atau peringatan kepada masyarakat luas, dan jangan sampai menambah jumlah korban. Prioritas kami para korban saat ini adalah PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor mau beritikat baik, membayar semua hak para korban, bukan malah membuat rekayasa settingan agar para pendemo bertikai. Kita dibuat bagai perjudian, bahasa akan dikaji adalah bahasa penghinaan. Dan sebaiknya PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor untuk secepatnya mentaati kesepakatan karena sudah berbulan-bulan berlangsung demonstrasi ini tetapi responnya hanya iming-iming saja, ucap salah satu pendemo para konsumen dan warga pemilik tanah, petani dan penggarap, bukanlah orang-orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Justru makin menguatkan ikatan kebersamaan sebagai sesama para korban, yang telah dizolimi oleh PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor. Seluruh korban penzaliman oleh PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor, yang didukung oleh seluruh media pers di Indonesia, yang peduli pada ketidakadilan, mengajak para pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, khususnya di 4 desa, serta seluruh ASN Bersih dan APH Bersih, untuk bersama-sama menghancurkan ide-ide komunisme global, warisan PKI 65, yang sedang dibangun oleh PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor sebagai dasar dalam bisnisnya, foto serta gambar para pelaku dan oknum ke ruang publik. Ini akan kita lakukan, sebagai tanda atau peringatan kepada masyarakat luas, dan jangan sampai menambah jumlah korban. Prioritas kami para korban saat ini adalah PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor mau beritikat baik, membayar semua hak para korban, bukan malah membuat rekayasa settingan agar para pendemo bertikai. Kita dibuat bagai perjudian, bahasa akan dikaji adalah bahasa penghinaan. Dan sebaiknya PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor untuk secepatnya mentaati kesepakatan, karena sudah berbulan-bulan berlangsung demonstrasi ini tetapi responnya hanya iming-iming saja, ucap salah satu pendemo para konsumen dan warga pemilik tanah, petani dan penggarap, bukanlah orang-orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Justru makin menguatkan ikatan kebersamaan sebagai sesama para korban, yang telah dizolimi oleh PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor, seluruh korban penzaliman oleh PT Summarecon Terbuka MCIKJA Bogor, yang didukung oleh seluruh media pers di Indonesia, yang peduli pada ketidakadilan, mengajak para pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, khususnya di 4 desa, serta seluruh ASN Bersih dan APH Bersih, untuk bersama-sama menghancurkan ide-ide komunisme global, warisan PKI 65, yang sedang dibangun oleh PT Summarecon Terbuka MCIKJA Bogor sebagai dasar dalam bisnisnya. Seluruh rakyat Indonesia wajib berhati-hati dan waspada, karena diketahui PT Summarecon Terbuka MCIKJA Bogor melakukan kejahatan dengan berpura-pura alibi-alibi menjual rumah atau kafling. Jangan sampai bumi pertiwi ini dikotori dengan hal-hal berbau busuk pola global komunisme PKI. Seluruh rakyat Indonesia wajib berhati-hati dan waspada, karena diketahui PT Summarecon Terbuka MCIKJA Bogor melakukan kejahatan dengan berpura-pura alibi-alibi menjual rumah atau kafling. Jangan sampai bumi pertiwi ini dikotori dengan hal-hal berbau busuk pola global komunisme PKI, karena perusahaan yang mencoba membangun bisnis yang sejalan dengan cita-cita komunisme global ini. PT Summarecon MCIKJA Bogor wajib hukumnya untuk dihancurkan, dimusnahkan, agar seluruh rakyat Indonesia aman dan sejahtera, sesuai dengan isi butir Pancasila, yaitu kesejahteraan yang adil dan beradab. NKRI yang kuat adalah NKRI yang jauh dari paham komunisme global, yang justru akan dibangun oleh PT Summarecon MCIKJA Bogor. Menghancurkan komunisme global di Indonesia adalah berarti menghancurkan PT Summarecon MCIKJA Bogor. Karena kita adalah NKRI, kita Bhinneka Tunggal Ika, yang berideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai landasan amandemen konstitusi. Kita adalah satu NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika Persatuan Indonesia yang melambangkan kekuatan yang abadi berasaskan ketuhanan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita anak bangsa, rakyat Indonesia, warga petani dan penggarap korban di 4 desa, para nasabah, konsumen, investor penanam modal dan kontraktor pengembang akan maju berjuang bersama-sama. Kami siap menjadi garda terdepan, menjaga NKRI sampai titik darah terakhir kami. NKRI merdeka, NKRI berdaulat,
NKRI harga mati. Indonesia Merah Putih, Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, bersatu berdaulat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Merdeka. Apabila ada yang ingin mengetahui pemberitaan ini lebih lengkap dapat menghubungi saya Sofyan Jim Mamesa, pengungkap pengurai benang merah, pemilik tanah, narasumber sekaligus korban dan pemegang kunci kontak Pandora dari Kebiadaban PT Summarecon MCIKJA Bogor, di nomor WA 0823 158000800. Atau bisa hubungi langsung tim 08, tim Kepresidenan RI atau kepada nomor yang pada tahun 2022 sempat lolos dari proses ke-8 Gibran Raka Buming dapat menghindari nomor pelayanan pengaduan WA nomor 08 ini yang bersangkutan telah ditahan dan sedang diproses oleh Komisi Pemberantasan Korupsi nomor KPK serta sedang menjalani sidang perdana pada hari Selasa. Sehubungan dengan proses hukum tersebut, Herman Nagaria telah diberikan kesempatan terakhir sejak 1 hari sebelumnya hingga saat ini untuk menunjukkan itikat baik, yaitu menghubungi dan menyelesaikan permasalahan dengan narasumber selaku pemilik sah tanah seluas tanda kurang lebih 70 hektar di kawasan Gunung Gelis, Bogor, yakni Bapak Sofyan Jim Mamesa, beserta para petani penggarap yang terdampak. Apabila tidak terdapat itikat baik maupun penyelesaian konkret, maka proses hukum akan terus berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa pengecualian. Berdasarkan ketentuan hukum yang relevan, perkara yang tengah ditangani berpotensi berujung pada ancaman pidana berat, termasuk hukuman penjara hingga belasan tahun serta denda dalam jumlah besar, sebagaimana akan ditentukan melalui putusan pengadilan. Selain konsekuensi hukum terhadap individu, korporasi terkait, termasuk PT Summarecon Tbk MCIKJA, juga berpotensi menghadapi sanksi administratif dan sanksi hukum lainnya, bergantung pada hasil pemeriksaan dan pendalaman aparat penegak hukum. Marina Budiman, yang disebut sebagai putri sulung dari Muljadi Budiman, pemilik PT MCIKJA, kembali menjadi perhatian publik. Berdasarkan informasi yang beredar, yang bersangkutan dikabarkan telah berstatus tersangka dan sedang menjalani proses persidangan, terkait dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP. Selain itu, Marina Budiman diduga terlibat dalam serangkaian perbuatan yang bersifat sistematis, antara lain dugaan manipulasi data, tindak pidana pencucian uang, money laundering, serta perampasan tanah yang disebut-sebut merugikan Bapak Sofyan Jim Mamesa dan para petani penggarap, khususnya di wilayah 4 desa yang saat ini menjadi sorotan publik. Informasi yang berkembang juga menyebutkan adanya dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu, termasuk mafia tanah dan kelompok preman, yang digunakan sebagai alat untuk menekan dan merugikan masyarakat petani penggarap. Seluruh dugaan tersebut saat ini menjadi bagian dari proses penelusuran dan penanganan aparat penegak hukum. Kami menegaskan bahwa seluruh pernyataan ini bersifat informasi publik berdasarkan sumber yang beredar, dan sepenuhnya diserahkan kepada proses hukum yang berlaku, sesuai dengan prinsip praduga tak bersalah. Kami mengimbau seluruh masyarakat, khususnya petani penggarap dan pihak-pihak terkait, untuk tetap waspada, tidak terprovokasi, serta menghormati proses hukum yang sedang berjalan demi terciptanya keadilan, kepastian hukum, dan situasi yang kondusif. Di sisi lain, dinamika sosial di lapangan menunjukkan adanya aspirasi dan tekanan publik yang semakin menguat dari berbagai elemen masyarakat. Tolong videokan. Ada yang berada. Tolong videokan. Kami menegaskan bahwa seluruh proses sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum, serta mengimbau seluruh pihak untuk menjaga situasi tetap kondusif, tidak melakukan tindakan anarkis, dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan, demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum di negara kesatuan Republik Indonesia. Beredar informasi di ruang publik mengenai sosok Randy dan Karim Randy Putra dari Marina Budiman, dan dikabarkan saat ini sedang dalam pemantauan tim 08 bersama aparat kepolisian, di mana dia berkata adalah sebagai saksi namun kepolisian menemukan kejanggalan dan melakukan penyelidikan dan benar dia keterlibatan dalam kejahatan ibunya yakni Marina Budiman yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang berkaitan dengan pelanggaran pasal 378 KUHP, yang saat ini masih dalam proses penanganan aparat penegak hukum. Bukan hanya Randy yang menjalankan aksinya, seirang diri Marina Budiman juga memerintahkan seorang pemantau bayaran yang bernama Karim, di mana beredar ke publik dia seorang saksi dari pelaku kejahatan namun kepolisian menemukan bukti bahwa dia keterlibatan dalam kasus hal serupa. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengimbau seluruh warga masyarakat,
khususnya petani penggarap dan para nasabah, agar bersikap waspada dan berhati-hati terhadap pihak-pihak tertentu, menyusul adanya informasi dan dugaan praktik manipulasi data serta konflik agraria yang tengah menjadi perhatian publik dan aparat penegak hukum. Berdasarkan informasi yang beredar, nama Marina Budiman disebut-sebut memiliki keterkaitan keluarga dengan pihak PT Summarecon Tbk MCIKJA. Namun demikian, seluruh dugaan tersebut sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme dan proses hukum yang berlaku, sesuai asas praduga tak bersalah. Sebagai langkah antisipasi dan pencegahan, Tim 08 atas mandat RI 1 melakukan pengamanan ketat terhadap Bapak Sofyan Jim Mamesah, menyusul adanya informasi terkait potensi ancaman. Langkah ini dilakukan mengingat peran dan posisi beliau sebagai bagian dari keluarga besar RI 1, serta sikap konsisten beliau yang selama ini dikenal aktif dalam pembelaan kepentingan NKRI dan kepentingan rakyat. Kami mengimbau seluruh pihak untuk menahan diri, menjaga situasi tetap kondusif, serta menghormati proses hukum yang sedang berjalan, demi terciptanya ketertiban, keamanan, dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat. Saya datang ke politik bukan untuk melawan orang, tapi untuk melawan kebiasaan buruk pejabat yang mengambil uang rakyat, kebiasaan dana negara yang diselewengkan, kebiasaan buruk para mafia-mafia pajak. Saya meminta dukungan rakyat Indonesia untuk menjaga saya dari elit-elit yang ingin menjatuhkan saya. Follow akun ini untuk mendapatkan update kebijakan yang saya buat demi kebaikan Indonesia.